Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Handi, NIM 1207070124. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Kimia Dasar 2. Sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian elektrokimia, yaitu sel elektrolisis. Pengertian dan ciri sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah penguraian suatu zat akibat adanya arus listrik. Zat yang terurai dapat berbentuk padat, cairan, atau larutan. Arus listrik yang digunakan adalah searah DC. Terdapat 3 ciri utama suatu proses sel elektrolisis, yakni 1. Adanya ion bebas dalam suatu larutan elektrolit. Ion bebas ini nantinya akan menerima atau memberikan elektron yang dialirkan melalui larutan. 2. Terdapat sumber arus DC dari luar, misalnya baterai. 3. Dalam sel elektrolisis memiliki 2 elektroda, yaitu katoda dan anoda. Prinsip kerja sel elektrolisis. Berbeda dengan sel volta yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik, sel elektrolisis mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Sel elektrolisis memiliki 2 elektroda yang bersifat negatif dan positif. Kemudian, sel elektrolisis dicelupkan ke dalam larutan elektrolit yang mengandung ion-ion bermuatan. Kedua elektroda tersebut berada dalam wadah dan larutan elektrolit yang sama. Saat sel elektrolisis dialiri dengan listrik, muatan listrik elektron akan memicu reaksi redoks pada sel. Anoda akan mengalami reaksi oksidasi, sementara katoda akan mengalami reaksi reduksi. Singkatnya, reaksi redoks tidak dapat terjadi secara spontan, harus menggunakan bantuan energi listrik. Penerapan sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Penyepuhan logam. Suatu produk dari logam agar terlindung dari korozisi atau perkaratan dan terlihat lebih menarik, seringkali dilapisi dengan lapisan tipis logam lain yang lebih tahan korosi dan mengkilat. Salah satu cara melapisi atau menyepuh adalah dengan elektrolisis. Benda yang akan dilapisi dipasang sebagai katoda, dan potongan logam penyepuh dipasang sebagai anoda yang dibenamkan dalam larutan garam dari logam penyepuh dan dihubungkan dengan sumber arus searah. Contoh, untuk melapisi sendok garpu yang terbuat dari baja dengan perak, maka garpu dipasang sebagai katoda dan logam perak dipasang sebagai anoda dengan elektrolit larutan AgNO3 seperti terlihat pada gambar. Logam perak pada anoda teroksidasi menjadi Ag+, kemudian direduksi menjadi Ag pada katoda garpu. Dengan demikian, garpu terlapisi oleh logam perak. Pemurnian logam. Pada pengolahan tembaga dari biji, kalkopirit diperoleh tembaga yang masih tercampur dengan sedikit perak, emas, dan platina. Untuk beberapa keperluan dibutuhkan tembaga murni, misalnya untuk membuat kabel. Tembaga yang tidak murni dipisahkan dari zat pengotornya dengan elektrolisis. Tembaga yang tidak murni dipasang sebagai anoda dan tembaga murni dipasang sebagai katoda. Dalam elektrolit larutan CuSO4, tembaga di anoda akan teroksidasi menjadi Cu2+. Selanjutnya, Cu2+ direduksi di katoda. Dengan demikian, tembaga di anoda pindah ke katoda sehingga anoda semakin habis dan katoda semakin bertambah besar. Logam emas, perak, dan platina terdapat pada lumpur anoda sebagai hasil samping pada pemurnian tembaga. Bisa dilihat pada gambar. Pembuatan beberapa bahan kimia. Beberapa bahan kimia seperti logam alkali dan alkali tanah, aluminium, gas hidrogen, gas oksigen, gas klorin, dan natrium hidroksida dibuat secara elektrolisis. Contoh, pembuatan logam natrium dengan mengelektrolisis lelehan NaCl yang dicampur dengan CaCl2. NaCl Na plus 1 tambah Cl kurang 1. Natrium cair yang terbentuk di katoda mengapung di atas cairan NaCl, kemudian dikumpulkan pada kolektor. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.